Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel aku, Sasa Utama, yang akan bahas seputar tespek, program kehamilan, dan juga diet. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Oke, saya doakan teman-teman yang udah nonton channel Sasa sehat selalu. Oh ya, sebelumnya Sasa mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi begini, di video kali ini Sasa pengen share ke teman-teman diagnosa dokter setelah Sasa pergi ke dokter kandungan. Jadi kemarin itu aku pergi ke dokter kandungan untuk kontrol tentang head aku yang nggak teratur, terus tentang program kehamilan aku ke depannya. Jadi waktu itu aku cerita dulu kan ke dokter gimana mulai siklus-siklus aku ceritakan apa keluhan-keluhan aku ceritakan ke dokter. Satu aku langsung aja ya udah USG gitu kan. Terus aku USG tuh. Alhamdulillah dari setahun terakhir 2019 lah ya, sekarang udah 2021, berarti sekitar 2 tahun terakhir itu dokter sih bilangnya alhamdulillah nggak ada mio, nggak ada kista. Ternyata waktu USG terakhir kemarin aku juga belum menunjukkan tanda-tanda yang tidak normal, hanya saja hormonal yang mengakibatkan haid aku tuh nggak teratur. Jadi susah banget kan aku untuk mengetahui masa subur aku. Terus waktu itu aku udah cerita gitu, jadi lama aku udah lebih dari setahun menikah, terus sampai sekarang belum punya keturunan, aku juga nggak pakai KB. Terus oh iya teman-teman, ada lagi, waktu itu kan aku sempat ke bidan. Kebidan kan nyaranin aku untuk mengkonsumsi pil KB Diana untuk melancarkan haid atau menormalkan kadar hormon aku. Setelah itu aku cerita tuh ke dokter kandungan, ke spesialis kandungannya. Ternyata disayangkan sekali itu bukan cara yang tepat gitu. Dan aku langsung kayak ya ampun gitu kan. Kalau begitu untuk kasus-kasus seperti aku ataupun yang lainnya yang merasa lebih dari 1 tahun belum mempunyai keturunan tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun, misal KB ataupun kondom dan lain sebagainya, itu wajib periksakan diri karena itu disebut infertilitas. Infertilitas ini untuk dunia kedokteran kalau dari yang aku baca sih seperti kemandulan gitu ya, ataupun gangguan-gangguan yang menyebabkan dalam waktu 1 tahun itu belum memiliki keturunan. Nah waktu itu aku ceritalah itu ya. Terus aku dikasih vitamin. Aku dikasih vitamin, diminumnya itu setiap hari. Nah ini diminumnya setiap hari. Ini sih ternyata aku pikir obat apa gitu ya. Ini sekali sehari, waktunya terserah, yang penting rutin aja deh sehari. Kayak yang penting ini bukan antibiotik ya. Ternyata ini tuh vitamin E. Jadi ini adalah Santa E 200. Jadi ini seperti di pasaran-pasaran itu sih kayak Natur E gitu ya. Kalau IU-nya sih 200 IU. Ini 200 IU ya, Santa E 200 IU. IU itu adalah International Unit. Nah, jadi ternyata ini tuh nggak boleh sembarangan gitu. Jadi aku sama dokter diberi ini 3, satu seperti ini isinya 4, jadi aku diberikan hanya 12 butir. Nah 12 butir kan berarti 2 minggu, katanya dokter. Oke, nanti kalau ini habis terus headnya masih terlambat ataupun sedikit, kesini lagi. Nah jadi untuk bulan depan, ini kan masih Mei ya, bulan depan setelah aku head, aku mau konsultasi lagi ke dokter setelah menghabiskan vitamin ini selama 2 minggu. Nah terus gimana nih setelah itu aku tanya ke dokter, terus gimana dok, apa saya ini mengalami PCOS gitu kan. Terus dokter bilang nggak ada PCOS gitu kan. Aku langsung kayak sewenang gitu sih, ternyata memang betul hormonal. Terus aku waktu pulang di situ aku nggak berbincang banyak hal ya, karena oh ya udahlah sementara ini aku ini aja langsung konsumsi vitamin Santa E ini, pulang setelah itu habis baru aku kontrol, baru aku akan menanyakan program hamil aku ke depannya gimana. Nah setelah itu aku kayak pikir gitu loh di rumah, gimana ya enaknya aku ini apa penyebab hormonal ini. Sebetulnya aku dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu udah mulai
introspeksi diri gitu ya. Kenapa? Ya penyebabnya memang berat badan aku tuh berlebih. Nah, dari situ kemarin aku memutuskan untuk konsultasi dokter secara online. Nah, jadi Allo Dokter yang aku pakai adalah Allo Dokter. Allo Dokter ini udah bekerja sama dengan vaskes-vaskes manapun ya, mungkin banyak, tapi salah satu rumah sakit yang aku kunjungi itu juga ada aplikasi Allo Dokternya. Jadi aplikasi Allo Dokter ini manfaat banget gitu loh. Jadi di situ bisa booking atau pesen dokternya itu di situ. Intinya bermanfaat. Nah, setelah itu aku carilah ahli gizi. Di sini aku mulai memutuskan untuk di diet karena berat badan aku kan nggak seimbang. Intinya berlebihan. Aku sementara ini ada di obesitas tingkat 2. Jadi seperti di video-video aku sebelumnya, emang aku udah jelaskan apa saja gejala-gejala yang aku alami. Terutama ini ya, aku sebutkan gejala 2 bulan terakhir belakangan ini, yaitu haid aku tuh cuman coklat seperti flek aja, dan 3 hari itu cuman kayak setetes dan nggak ada merah-merahnya. Jadi kan aku di situ takut banget, sehingga memutuskan aku untuk pergi kontrol ke dokter kandungan ini. Nah, setelah itu oke, aku pulang, aku udah minum ini dan aku udah chat ahli gizi karena aku mau diet dengan keputusan aku sendiri tanpa kemarin arahan dari dokter kandungan. Tapi sebetulnya begini ya, meskipun aku memutuskan sendiri untuk ke dokter ahli gizi ini, tapi nggak ada nggak ada kemungkinan buruk lah, nggak ada kemungkinan buruk. Yang jelas tujuan aku ini sangat baik. Bahkan mungkin esok bulan depan ini setelah aku ke dokter kandungan, mungkin dokter juga akan menyarankan aku untuk diet. Intinya menyeimbangkan hormon kan, apalagi ya selain mengatur stres, terus mengatur pola makan, kan ada banyak faktor. Nah, setelah ini oke, aku ceritakan dulu gimana chatting aku sama dokter secara online di Allo Dokter. Jadi waktu itu aku milih dokter spesialis gizi, SPGK, spesialis gizi. Aku cerita tuh, jadi aku tuh mengalami ini. Ternyata untuk kasus seperti aku, kalau buat teman-teman yang nggak ngerti kondisi aku, teman-teman bisa deh lihat di video-video aku penyebab susah hamil. Pokoknya video-video aku sebelumnya itu. Jadi aku banyak sekali mengalami gejala atau gangguan kesehatan seperti misalnya bau badan, bau mulut, terus gatel di tubuh. Maksudnya gatel ini memang aku punya riwayat alergi, tapi semakin kesini setelah berat badan aku bertambah, gatel itu aneh. Misalkan aku abis neken gitu kan, atau lagi gini gitu ke meja, terus ini aku tuh langsung kayak gatel gitu loh teman-teman. Jadi terus apalagi ya, emosional, intinya banyak banget. Selain itu aku juga headnya yang paling pertama, yang paling jadi ini ya faktor pemberat ini adalah headku yang gak lancar, sehingga aku susah sekali untuk menentukan masa subur, sehingga untuk program hamil tuh aku susah seperti itu. Nah, setelah itu aku chatting, ternyata dokter menyarankan aku untuk pergi ke ahli gizi terdekat, karena untuk kasus seperti aku sih ada komplikasi yang lainnya ya, misalkan ada migrain, ada gatal dan lain sebagainya. Jadi itu membutuhkan pemeriksaan secara tatap muka. Satu, karena di situ membutuhkan pemeriksaan fisik, namanya apa gitu kemarin lupa aku ya. Pokoknya pemeriksaan fisik, hanya ada alatnya gitu katanya, mungkin mengukur lengan ataupun pinggul, mungkin seperti itu ya, aku nggak tahu. Dan besok ini adalah jadwal aku ketemu dokter ahli gizinya, dan mungkin besok setelah aku ketemu ahli gizinya, aku akan bikin video dan aku akan share ke teman-teman bagaimana perjalanan diet aku untuk melakukan program hamil ini. Nah, satu hal, selain diet ini untuk program hamil, ini juga bisa dilakukan untuk teman-teman yang nggak lagi program hamil. Nah, bicara lagi begini, terus gimana dong program hamil untuk yang udah kurus? Nah, itu menurut aku tetap diet ya, tapi diet ini di sini dimaksudkan adalah mengatur porsi makan, terus mengatur jenis makanannya dan jam makannya. Jadi di sini benar-benar kita
udah mulai ya udah deh ini kayaknya harus hidup sehat gitu. Nah, di sini besok kan aku mulai ke ahli gizi ya, spesialis gizi. Di sini aku besok akan upload videonya, aku akan share ke teman-teman berapa harga di tempat aku untuk kontrol atau untuk konsultasi dengan ahli gizi. Nah, di sini ternyata aku kemarin kan tanya ke teman aku yang ada di rumah sakit itu ya di Malang sini, itu katanya kalau ke ahli gizi tuh nggak ditanggung BPJS karena ini demi kesehatan aku, demi program hamil aku, jadi aku rela ngelakuin apa aja, aku ingin usaha semaksimal mungkin itu karena yang terbaik buat aku. Karena di sini dilihat dari manfaatnya, kalau memang mungkin masih 100 atau 200 ribu itu hal yang kecil. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video aku. Nah, besok jangan lupa untuk pantengin terus channel aku karena aku akan langsung share ke teman-teman mulai dari berat badan awal aku, terus berapa harga untuk konsultasi ke ahli gizi, apa yang disarankan dokter gizi, apa aja pemeriksaannya. Intinya besok akan aku jelaskan untuk program hamil aku selanjutnya. Jadi aku harus diet untuk melakukan program hamil. Oh ya teman-teman, di sini aku punya pertanyaan. Gimana menurut teman-teman tentang pembahasan aku tentang test pack nih? Karena gini ya, ternyata banyak sekali yang DM ke aku masih bingung tentang garis 2 yang berjauhan. Itu yang paling banyak dikirimkan ke aku. Ada beberapa juga kasus yang dikirimkan aku tentang test pack itu garisnya lebih dari 2 teman-teman. Jadi ada 3 garis, itu ada nggak lebih dari 1 orang intinya yang mengirimkan itu. Nah, terus ada juga yang garisnya 2 tapi deket gitu teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman, perlu nggak aku tuh bahas tentang hasil test pack yang banyak dikirim ke aku? Perlu nggak aku bahas di video aku selanjutnya? Tolong tulis di kolom komentar jika memang teman-teman perlu mengetahui tentang pertespekan lagi gitu ya. Nah, jadi sampai di sini video aku. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.